Hai semuanya, selamat datang di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di The Pastel Color dan Drawing by Vivitan, di follow ya. Dan tema gambar di video kali ini adalah pemandangan di pedesaan gitu. Jadi di sini sebenarnya untuk pemandangannya saya akan buat sesimpel mungkin. Di sini saya mulai dulu dari area kanan bawah. Jadi nanti di tengah-tengahnya saya akan buat jalan seperti thumbnail yang kalian bisa lihat. Nah, untuk menggambar di sini saya akan gunakan spidol seperti biasa ya, dan kertas ukuran A4. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ukurannya dengan kertas kalian, nggak harus sama ya, kalian bisa menyesuaikan. Dan juga objek yang digambar, misalnya kalian mau ikuti, silakan diikuti. Kalau misalnya mau ditambah objek lain, ya silakan aja, nggak masalah ya. Nah, setelah bagian kiri dan kanan, saya selalu mengisi bagian kiri dan kanan dengan tanaman atau batu-batuan. Setelah itu baru fokus ke tengah. Nah, tengah ini antara jalan. Jadi, jalan itu kan kita akan buat di bawah ya. Jadi, di kiri kanannya kita akan buat semacam lahan yang lebih tinggi yang ditumbuhi oleh rerumputan. Setelah itu baru nanti untuk memberi kesan lebih penuh di area kiri dan kanan, saya tambahkan 2 batang pohon, 1 pohon di kiri dan 1 pohonnya lagi di kanan, supaya balance. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Nah, di kiri kanannya ini kan seperti ada gundukan itu kan. Jadi kalau supaya kita menekankan bahwa gundukan itu ada bagian sisi rumput dan sisi tanahnya. Jadi di atasnya kita buat zigzag dulu, lalu kita garis-garis. Jadi yang tengah itu tuh semacam jarak ketinggian gitu antara rumput dan jalan. Jadi semacam tanah atau batu lah ya. Nah, kalau misalnya susah buat zigzagnya, kalian bisa buat garis lengkung aja. Tetap harus ada garis ininya ya, lurus-lurusnya gitu ya. Dan setelah itu, kita bisa gambar rumah. Untuk rumahnya juga tipe yang sangat-sangat simple. Rumah yang memang seperti yang biasa kita gambar lah ya, simple banget, yang gampang ditiru. Nah, ingat jalannya ini dari depan dia besar, makin ke tengah itu makin jauh, makin kecil, supaya ada sedikit perspektif ya, sudut pandangnya makin jauh, maka objek kelihatannya makin kecil. Nah, rumahnya kalian bisa tambahkan di pojok kiri seperti ini. Bisa tambahkan lagi beberapa rumah, kalau misalnya mau berderet juga nggak masalah, seperti bedengan gitu, it's okay ya. Anggap aja ini pedesaan gitu ya, rumahnya juga masih simple. Kalau mau tambahkan cerobong asap juga boleh. Anywhere you go,
Mulainya saya gunakan oil pastel yang 36 warna. Ini oil pastel Meme Color. Nah, bagi kalian yang punya oil pastel yang sama atau oil pastel yang tidak sama juga bisa ya untuk mewarnainya. It's okay, yang penting itu oil pastel. Nah, biasanya untuk mewarnai menggunakan oil pastel kita gunakan teknik gradasi warna atau saya jelaskan lagi, yaitu perpaduan antara warna tua, sedang, dan muda. Nah, ini arahnya. Arah tergantung objek. Jika kalian perhatikan, daunnya ini berbentuk lingkaran. Jadi kita mulai dari area inti atau area tengah atau area bawah, mengikuti bentuk si objek yang agak melingkar. Jadi arah gradasinya juga agak melingkar gitu. Dari tengahnya tua, makin ke ujung makin muda. Di sini bahkan paling mudanya saya tambahkan dengan warna putih supaya ada highlight atau warna yang terang. Nah, selanjutnya saya warnai batang. Untuk arah warna batang saya gunakan gradasi dari kiri, tua, makin ke kanan makin muda. Untuk tuanya saya tambahkan dengan pensil 8B. Lalu saya blend, saya campur dengan oil pastel warna brown. Baru digradasikan sesuai ya, yang coklatnya tua, sedang, muda gitu. Selanjutnya bagian langit. Di sini saya gunakan warna gradasi dari warna cobalt blue, light blue, dan sky blue. Nah, untuk warna birunya itu yang tuanya saya letakkan atas, baru yang sedang di tengah, dan paling muda di bawah. Jadi ini agak dibalik ya. Dan untuk bentuk dari si awan ini saya buat biasa aja, gelombang seperti gambar yang sebelum-belumnya. Di sini saya buat 2 tingkat dengan kombinasi warna yang sama. Nah, di area langit bagian atas saya tambahkan matahari dengan warna yellow. Lalu di kiri kanannya saya akan buat awan dengan warna merah dan vermilion, red and vermilion. Dengan kombinasi rednya di bawah, vermilionnya di atas. Nah, ini yang pertama ya. Nanti baru ada campuran orange dan yellow orange. Nah, itu nanti untuk area yang di tengahnya. Jadi dia seperti kiri kanannya itu tua dulu, makin dekat dengan matahari, warnanya makin muda karena dia terkena cahaya dari si matahari itu. Lanjut, pohon yang satu lagi sama aja warnanya dengan pohon yang sebelumnya, warna pink. Kombinasinya juga sama, warna pink tuanya di tengah. Makin ke ujung itu makin muda.
batangnya ini saya gradasikan dari kanan ke kiri. Nah, kanannya itu saya campur dengan pensil 8B, lalu warna coklat, baru warna coklat yang muda. Nah, teman-teman, saya buat ini gampang aja. Yang hadap matahari itu akan warnanya lebih mudah gitu aja untuk batangnya ya. Selanjutnya saya gunakan pensil 8B lagi. Di sini saya akan membuat bayangan atau shadow. Nah, area yang saya buat bayangan seperti di bawah pohon. Pokoknya selayaknya bayangan itu berada ya. Dan di bawah daratan yang tinggi juga saya tambahkan sedikit aja. Jika kalian tidak punya pensil 8B, alternatif lain bisa menggunakan pensil warna hitam. Atau kalau mentok nggak punya, bisa gunakan oil pastel yang warna hitam. Nah, untuk area rerumputan di daratan itu, saya akan gradasikan yang menghadap matahari itu warnanya makin terang. Untuk arah gradasi batu itu sama, kiri kanan gitu. Nah, tergantung posisinya nih, yang hadap matahari pokoknya dia makin terang gitu ya, hampir sama dengan batang pohon. Ikuti aja arah gradasi batang pohonnya. Dan setelah itu, kita tinggal warnai tanaman-tanaman yang belum diwarna. Nah, tanamannya ini, kalian kalau bisa jangan warnai dengan warna hijau lagi ya, gunakan warna yang berbeda, karena elemen warna hijau di sini sudah cukup banyak. Supaya gambarnya lebih colorful, kita akan gunakan warna lain seperti warna ungu, warna orange, warna pink, atau alternatif warna hijau yang berbeda. Hijaunya kita bisa tambahkan gradasi pertamanya dengan warna biru. Nah, hijau yang biru itu kita bisa campur dengan memang ada namanya blue green ya. Hijau yang kebiru-biruan. Jadi itu bisa digradasikan dengan warna biru. Untuk birunya nanti saya gunakan warna cobalt blue juga, baru blue green, baru pale green. Dan untuk yang lain, pokoknya kalian juga bisa tambahkan warna putih untuk highlight, mau di tengah atau mau di tepi, itu terserah kalian. Kalian bisa atur sendiri ya teman-teman. Karena penambahan warna putih itu juga memberikan kesan gradasinya itu lebih bagus, ada highlightnya gitu. Apalagi ada bayangan, ada highlight, gambarnya kelihatan lebih berdimensi.
selanjutnya area yang diantara rumput dan jalan itu kan ada batu-batu gitu kan. Saya warnai dengan warna coklat. Dan setelah itu jalannya saya warnai dengan warna abu-abu. Nah, seusaha mungkin area batu dan jalan warnanya berbeda. Jadi kelihatannya ada sesuatu yang membedakan gitu ya, jangan sama-sama abu-abu. Nanti kelihatannya malah agak rancu gitu, agak bingung ini mana yang jaraknya, ini mana yang jalannya gitu. Jadi perbedaan warna menegaskan bahwa itu objek yang berbeda. Warnanya selesai, kita tebalkan lagi nih menggunakan pensil 8B. Nah, proses penebalan kelihatannya gampang banget, tapi secara praktek ini sebenarnya susah kalau menurut saya ya, karena kita harus mengikuti gambar yang udah dari awal gitu, udah ada garisnya, seperti proses tracing. Nah, ini kalau kita nggak ngikut garis awal, itu hasilnya akan kelihatan berantakan banget. Jadi ini benar-benar harus pelan-pelan, harus sabar, ikuti garisnya supaya hasil gambarnya juga rapi dan cantik ya. Jadi kalau lagi tracing, seusaha mungkin suasana hati tenang, jadi hasilnya juga akan bagus. Harus sabar. Ini juga bisa melatih kemampuan tangan kita supaya makin kuat menggenggam pensilnya. Jadi ketepatan garisnya itu makin bagus gitu. Nah, ini juga bagus nanti kalau lama-lama saat menggambar kita menebalkannya makin rapi ya. Karena ada yang menggambar pada saat menebalkannya itu ada yang masih gemetar tangannya, masih belum kuat. Ada yang udah bagus, udah genggamnya kokoh, maka garisnya akan lebih bagus juga. Dan setelah itu kita hias menggunakan tip X. Nah, tip X-nya bebas, mau merek apa, nggak masalah. Di sini kita tinggal tambahkan bisa pola garis, bisa pola titik-titik, bisa juga pola garis 3 untuk rumputnya. Jadi ini semacam menambahkan pola tapi menggunakan tip X. Nah, ini mungkin agak kelihatan gampang juga ya. Tapi kita harus tekan ini tip X-nya supaya cairan tip X-nya gampang keluar. Nah, memang kelihatan gampang, tapi kalau tangannya belum kuat, biasanya susah keluar itu cairan tip X-nya. Jadi benar-benar latih tangan supaya kuat, jari-jarinya terutama. Jadi saat menggambar itu gampang, luwes gitu. So guys, gambar kali ini udah selesai. Gimana? Menurut kalian apakah kalian suka? Silahkan komen ya di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan nyalakan tanda loncengnya juga supaya mendapatkan notifikasi setiap ada video baru di channel ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye!